Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab nubuatan yang ada dalam Perjanjian Lama, dan kita telah sampai dalam pasal 14 dan 15. Di episode terakhir kita membicarakan pertanyaan yang disebutkan dalam pasal yang ke-13, dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya? Ini tidak mungkin, dia tidak bisa menggantinya. Mungkinkah orang yang berdosa yang lahir dari Adam untuk mewarisi kerajaan Allah? Ini tidak mungkin. Bisakah manusia yang najis masuk ke hadirat Tuhan? Ini pun tidak mungkin. Lalu bagaimana manusia bisa diselamatkan ketika dia menerima Kristus sebagai penyelamat pribadinya? Dia akan menerima kehidupan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari pasal 14 dan 15. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kami akan memulai pembelajaran setelah jeda rehat. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Apakah gagasan utama dalam nubuatan Yeremia di pasal yang ke-14? Apa yang telah berulang kali dilakukan oleh Nabi sebagai peringatan harus dipenuhi. Jadi ia berbicara di pasal ini tentang kekeringan, kelaparan, dan pedang. Ini semua adalah akibat yang menyedihkan dari perpisahan mereka dari Tuhan dan penolakan mereka terhadapnya. Oke. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Pasal 14, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah. Dan dengan sedih terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencuri air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Saudara Yosef, mengapa terjadi kekeringan ini? Dan mengapa terjadi kelaparan? Mengapa semua ini terjadi? Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa memperingatkan bangsa itu dalam kitab Ulangan pasal 28 itu, jika mereka meninggalkan Tuhan, akan ada konsekuensinya. Jadi jangan berpikir dosa itu tidak dihukum. Jika kita merujuk kembali kepada Ulangan 28, ayat 23 dan ayat yang ke-24, dia mengatakan itu kalau mereka akan meninggalkannya, Tuhan inilah yang akan terjadi. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah, dan inilah hasilnya. Dan apa yang dikatakan Nabi pertama digenapi pada masa Nabi terakhir. Nabi pertama adalah Musa. Dan Nabi terakhir sebelum pembuangan adalah Yeremia. Firman Tuhan harus digenapi bahkan jika ratusan tahun-tahun telah berlalu sebab langit dan bumi akan lenyap. Tetapi Itu tidak akan gagal. firman Tuhan tidak akan berlalu. Benar. Benar. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil Ya. baik dari negeri, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, Maka Anda maka akan kamu dimakan. akan dimakan Benar. oleh pedang. Ayat 7 berkata, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersalah melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Dia berbicara kepada Tuhan, mengakui kesalahannya yang berlipat ganda. Apa yang Anda lihat di sini?
Faktanya Yeremia melakukan sesuatunya hal yang benar untuk dilakukan. Bahwa ketika dia mohon kepada orang-orang untuk bertobat dan mereka tidak bertobat, dia menempatkan dirinya pada posisi orang-orang yang bersalah dan mengaku atas nama bangsa itu. Dia tidak seperti orang Farisi itu yang Tuhan bicarakan dalam Lukas 18 yang berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah, membela kami ya Tuhan oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu." Hal kedua yang saya lihat, bahwa ia minta permohonan yang indah. Bertindaklah membela kami ya Tuhan. Kata-kata yang sama yang diucapkan Yosua dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Dengan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu ketika bangsa itu dikalahkan oleh Ai? Permohonan Yosua bukanlah, "Ya Tuhan, bertindaklah demi kami," tetapi bertindaklah demi namamu. Dalam keduanya kita melihat sikap Kristus yang luar biasa. Yeremia mengakui dosa-dosa bangsa itu seolah-olah itu adalah dosanya. Dia adalah salah satu dari orang itu dan tidak dilakukan lagi. Dia adalah salah satu orang berdosa seperti mereka. Oke. Tapi ada dia yang benar, yang tidak mengenal dosa, telah mempertimbangkan semua kebodohan kita dan ketidakmurnian kita juga merupakan kebodohannya. Segala kemuliaan hanya baginya. Dia berkata kepada Tuhan di Mazmur 69, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Benar. Dan Daniel juga dalam ayat 9 menghubungkan dosa-dosa bangsa itu Tepat. dengan dirinya sendiri. Benar. Dan begitu pula dengan Nehemia. Semua orang saleh. Semua orang kudus berdiri dalam pelanggaran di hadapan Tuhan, Tepat. melibatkan diri mereka dengan bangsanya dan tidak mengutuki mereka. Tepat. Melanjutkan pembicaraan ini, ia mengatakan di ayat 8, "Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam?" Sebuah pertanyaan saya untuk ayat ini, kepada siapa dia berbicara? Dia sedang berbicara dengan Tuhan. Dan tidak diragukan lagi, Yeremia berbicara di sini dengan semangat nubuat. Seperti setelah ratusan tahun Kristus datang, siapakah Tuhan? Kristus adalah Tuhan, dia adalah Yehova. Maka ia berkata kepadanya, "Ya, pengharapan Israel, Sang Mesias adalah harapan bagi bangsa itu. Penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini?" Memang benar ketika Kristus datang ke bumi ini, dia seperti orang asing. Dan kita ingat bahwa pada akhir Injil Lukas, kedua murid Emmaus berkata kepadanya, "Adakah engkau salah satunya orang asing di Yerusalem?" Apakah dia orang asing di Yerusalem? Sesungguhnya dia seperti orang asing di muka bumi, seperti orang mengembara yang menyingkir untuk bermalam. Ketika satu-satunya harapan bagi Israel telah tiba, sayangnya mereka melakukan kebodohan terbesar dan menyalibkan Mesias mereka. Dan kehilangan semua harapan. Mereka hanya punya satu harapan tersisa, yaitu kasih karunia. Dan mereka akan diselamatkan melalui kasih karunia di masa depan. Saudara Yosef, siapapun yang mencoba mendekati Tuhan di dalam doa, berharap doanya dapat diterima. Dan barang siapa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, semoga puasanya juga diterima di sisi Allah. Tetapi di sini kita akan lihat, doa dan puasa keduanya tidak dapat diterima. Ia berkata di ayat 11, "Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar." Mengapa berdoa dan berpuasa tidak diterima dari umat ini? Tuhan tidak menerima dosa atau puasa dari hati yang tidak menyesal. Awal hubungan dengan Tuhan adalah bertobat dari dosa dan mengakuinya, seperti yang dikatakan dalam nubuatan Yeremia, "Hanya akuilah kesalahanmu." Saya harus mengakui dan datanglah kepada Tuhan meminta pertobatan. Bahkan jika saya tidak dapat bertobat sendiri, Yeremia mengajukan permintaan yang luar biasa. "Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, saya tidak dapat bertobat, ya Tuhan tolong pulihkan saya." Saya pikir permintaan ini harus mendahului doa dan puasa. Namun agar saya berdoa dan berpuasa menunggu untuk memperoleh berkat dan manfaat sementara saya masih hidup dalam dosa. Seolah saya membayar tunai dan menunggu untuk dibayar kembali. Ini adalah omong kosong dan ilusi dan itu tidak akan terjadi. Jadi bukan puasa dan doa yang dianggap sebagai nilai tambah di sisi Tuhan untuk membuat saya layak mendekat kepadanya. Lalu apakah yang dikehendaki Allah kecuali manusia berdoa dan berpuasa dan memujanya? Bukankah ini yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Tuhan? Inilah yang dipikirkan manusia dalam ketidaktahuan dan kebodohannya. Tuhan telah berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku." Allah itu kudus. Dan jika Anda terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau meninggalkannya, maka jangan mencoba mendekati Tuhan.
Allah berkata di Yesaya 1 atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Tuhan tidak ingin Anda mendekati bait suci seperti yang Dia katakan. Yeremia 7, atau Anda berdoa dan berpuasa seperti yang Dia katakan dalam Yeremia 14, sedangkan Anda tidak berniat untuk bertobat dari dosa. Saat ingin berurusan dengan Tuhan, permulaannya adalah baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Pertobatan terlebih dahulu, kemudian melakukan penyembahan. Benar. Kita akan menyaksikan laporan, kemudian kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tuhan mungkin mengizinkan para pelaku kejahatan dunia untuk sukses secara finansial. Meskipun mereka benar-benar amoral dan penolakan terhadap Tuhan dan jalannya. Sayangnya mereka mungkin diangkat begitu tinggi, sehingga kejatuhan mereka pada akhirnya bahkan lebih mengerikan lagi. Sedangkan bagi anak-anak Tuhan, sebaliknya mereka berada dalam pengawasan khususnya. Supaya Tuhan menegur dia yang Dia cintai, dan ini adalah untuk kebaikan kekal anak-anaknya. Domba Kristus tidak punya wall yang sangat tebal. Sehingga jika mereka tersesat di belakang penggembala, mereka merasakan setiap sengatan dingin yang menghembus dari dunia ini. Orang Kristen berpisah dari persekutuan harus lulus di bawah tongkat Tuhan. Dikatakan kepada Israel pada zaman dahulu, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Saya punya pertanyaan di ayat 8 dan 9. Kita memahami firman tentang orang asing dan pengelana yang melambangkan nubuatan tentang Mesias. Namun mengingat Yeremia sedang berbicara dengan Tuhan, diberkatilah namanya, mengapa ia begitu berani berkata, mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, dan bagaimana orang-orang Yahudi menerima perkataan seperti itu tentang Tuhan mereka? Silakan Saudara Yusuf. Tidak diragukan lagi Tuhan menggunakannya di sini persamaan yang dapat kita pahami. Dia menggambarkan Tuhan seperti seseorang yang bingung dan seorang pejuang perkasa yang tidak bisa menyelamatkan. Ini hanyalah gambaran manusia belaka, namun nyatanya Tuhan tidak pernah bingung. Dan faktanya Tuhan bisa menyelamatkan dan itulah yang akan Dia lakukan. Tetapi dengan kebodohan dan keras-kepalaan bangsa itu, apa yang akan Tuhan lakukan? Bagaimana Dia bisa menyelamatkan orang-orang yang menolak pertobatan? Jadi seolah-olah Tuhan bingung dan tidak memiliki solusi. Seolah Tuhan bisa menyelamatkan. Faktanya Dia bisa menyelamatkan ketika mereka bertobat. Dan inilah yang tidak dilakukan bangsa itu. Maka seolah-olah Tuhan terus memperhatikan mereka, menunggu mereka untuk menunjukkan pertobatan. Agar Dia bisa menyelamatkan mereka. Selama mereka tidak menunjukkan pertobatan, seolah-olah Dia adalah seorang pejuang perkasa yang tidak dapat menyelamatkan. Jadi mereka salah menafsirkan diamnya Tuhan. Tepat. Tuhan diam karena mereka berada dalam keadaan yang memerlukan pertobatan sebelum Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka menafsirkan keheningan Tuhan seolah Dia tidak dapat menyelamatkan mereka. Tentu saja hal ini akan terulang lagi di masa-masa sulit. Benar, Dan setiap orang saleh akan menangiskan seruan yang sama, ya Tuhan, di manakah engkau? benar. Seolah-olah Tuhan sedang tidur, tapi tentu saja Dia melihat segalanya. Baik. Saudara Yosef, pria Yahudi manapun pasti menginginkan agar Musa mendoakannya. Musa adalah salah satu karakter yang paling terkenal bagi orang Yahudi. Dan juga Samuel adalah hakim yang paling terkenal. Namun Alkitab katakan dalam pasal 15 ayat 1, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Kata-kata ini sangat kasar. Bahkan permohonan Musa dan Samuel kepada Tuhan untuk umat ini akan ditolak Tuhan. Mengapa? Sungguhnya Musa dan Samuel adalah orang-orang yang memohon dan menjadi perantara. Mazmur 99 ayat yang ke-6 berkata, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Namun di sini situasi masyarakat tidak ada harapan. Ngomong-ngomong, Musa pernah memohon dan tidak dijawab, dan Samuel pernah menjadi perantara dan tidak dijawab. Karena Tuhan tentu saja bekerja dalam kerangka rencana agungnya yang besar. Di sini Dia berkata, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Karena kejahatan bangsa ini dan penolakan mereka untuk bertobat.
Ketika orang-orang menolak untuk bertobat, maka baik Samuel maupun Musa tidak bisa berbuat apapun. Benar. Kepada orang seperti itu yang tidak mau bertobat terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan jika mereka mau bertobat, mereka tidak butuh Samuel. Mereka Jika memiliki mereka- seorang yang lebih hebat dari Samuel. Jika mereka mau bertobat, bertobatlah secara langsung kepada Tuhan, Dia akan berbelas kasihan pada mereka Tepat. tanpa mediator. Sepanjang zaman Tuhan mencari pertobatan di hadapan Ya. Tuhan. Mereka tidak memerlukan mediator ataupun perantara. Siapa yang menjadi perantara bagi penduduk Niniwe? Tentu saja bukan Yunus, karena Yunus ingin kota itu digulingkan. Benar. Namun ketika mereka bertobat, Tuhan mengalah sebencana itu sehingga dia tidak melakukan hal itu terhadap mereka. Benar. Saudara Yosef mulai dari ayat berikutnya, ayat 2 dan 3, dia berbicara tentang kesengsaraan 4 kali. Dan apabila mereka bertanya kepada kamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Apa yang Anda lihat dari penghakiman 4 kali lipat ini, Saudara Yosef? Faktanya hal yang menakutkan ketika jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kita tahu bahwa Tuhan berkata pembalasan adalah milikku. Maka hal yang berbahaya ketika seseorang menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan Kesabaran kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada Pertobatan. pertobatan, tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka dirimu sendiri pada waktu hari mana murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jika Tuhan mengirimkan pesan pertobatan, setiap orang yang waras harus segera bertobat. Ada beberapa raja yang membawa berkat bagi bangsanya, tapi dia berkata di ayat 4, dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Mohon beri gambaran tentang apa yang dilakukan Manasye sehingga dia membawa kejahatan ini ke Yerusalem. Faktanya adalah Manasye salah satu raja yang paling jahat di Yehuda. Dia melakukan segala macam kejahatan. Dia menyebabkan anak-anaknya melewati api di lembah Putra Hinom dan melakukan banyak kejahatan. Hal yang menakjubkan adalah Manasye ini bertobat pada hari-hari terakhirnya, tapi dia tidak bisa melakukan 2 hal. Tuhan telah menimpanya, maka dia bertobat dan melakukan banyak amal saleh, namun dia tidak dapat melakukan 2 hal. Putranya yang jahat, Amon, tetap jahat sampai kematiannya. Dia tidak bisa mengubah putranya karena dia tumbuh dalam kejahatan dan kenajisan dan sudah dewasa. Dia tidak bisa memenangkan putranya dan tidak dapat memperbaiki situasi Yerusalem setelah dia membawa paganisme ke dalamnya. Kejahatan semakin parah. Kejahatan diperburuk. Dan ini adalah hal yang serius karena mungkin saja jika salah satu kembali kepada Tuhan pada hari terakhirnya ketika Tuhan menerima dia, tapi dia akan melakukan banyak hal yang mempunyai konsekuensi jangka panjang. Benar. Jadi ada baiknya jika seseorang mengenal Tuhan sejak usia muda. Ingatlah Ya. akan penciptamu pada masa Benar. mudamu. Benar. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menghabiskan masa mudanya dan hidupnya dan seluruh keberadaannya untuk Tuhan. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 10 berkata, celakalah aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah pencederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semua mengutuki aku. Siapa yang berbicara di sini? Siapa yang berbicara di ayat 10, Saudara Yosef? Itu adalah Yeremia. Yeremia sangat mengasihi rakyatnya seperti yang telah kita lihat berulang kali. Dan Tuhan berbicara kepada Yeremia dalam pasal ini, pasal yang ke-15, tentang hitam dan suramnya nasib bangsa ini. Dia telah mencintai bangsanya, tapi Tuhan telah menjatuhi hukuman yang mengerikan kepada keempatnya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apa yang Yeremia lakukan terhadap semua ini? Ia berkata, celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Kemudian ia mengatakan hal penting, aku bukan orang yang menghutangkan, ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku, artinya saya tidak melakukan sesuatu yang buruk Saya kepada tidak mengganggu siapapun. siapapun. Saya tidak mengganggu siapapun. Tidak ada perselisihan antara saya dan siapapun, namun semuanya mengutuk saya. Tentu saja ada perbedaan antara dia dan Kristus, yang tidak hanya melakukan hal buruk, melainkan melakukan segalanya dengan baik. Orang-orang yang benci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Mereka punya senjata alasan untuk mencintainya. Tapi sayangnya bukan mencintainya, mereka membencinya. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku.
Kemudian Yeremia berkata di ayat 15, Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku, dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Kata-katanya di sini, Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, tetapi ia meminta pembalasan. Siapa yang Anda lihat di ayat ini, Saudara? Sekali lagi ada Yesaya? perbedaan antara dia dan Tuhan, bagi dia segala kemuliaan. Tentu saja keadaan Yeremia sulit, tapi keadaan Kristus jauh lebih sulit dibandingkan dengan Yeremia. Betapa besar perbedaannya. Simson meminta balas dendam kepada musuh-musuhnya. Dan Yeremia minta balas dendam kepada bangsanya. Sementara Kristus meminta belas kasihan bagi musuh-musuh yang membenci dia. Oke, ayat 16 mengatakan kata-kata abadi ini selama berabad-abad. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Apa yang Anda lihat dalam apresiasi Yeremia terhadap firman Tuhan? Ya, saya melihat dua hal. Yang pertama di ayat 11 setelah ia berkata, celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Seolah-olah Tuhan meyakinkan dia dengan mengatakan, sungguh ya Tuhan, aku telah melahirkan engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu. Pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Tuhan menyemangati dia berjanji bahwa dia akan menyelamatkannya. Namun tidak hanya menyemangatinya, berjanji bahwa dia akan menyelamatkannya, tapi memberinya hal yang luar biasa. Yang akan menjadi alasan penghiburan baginya, dan hal ini juga untuk kita hidup di masa sulit. Namun kita mempunyai Alkitab yang dibicarakan oleh Yeremia. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kita yang punya hak untuk membaca Alkitab yang penuh kenyamanan bagi kita. Benar. Jika kita membacanya, kita bersukacita, dihibur dan diberi semangat. Di bagian terakhir pasal ini, mulai dari ayat 19 ada seruan dan syaratnya. Karena itu, beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan yang tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidahku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Apa yang Anda lihat dalam kalimat jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku? Ada dua penerapan. Pertama, orang beriman harus memisahkan gandum dari sekam. Apa persamaan jerami dengan gandum? Kita harus membedakan antara hal-hal yang patut diapresiasi, bermartabat dan bernilai. Dan itu yang tidak ada nilainya dan yang harus dibuang. Namun orang percaya itu sendiri juga berharga. Dan dia harus mengeluarkan barang-barang berharga dari yang keji dan memisahkan dirinya dari barang-barang memalukan. Paulus mengajar kita dalam 2 Timotius 2, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi kita harus membawa diri kita keluar dari tengah-tengah keburukan itu supaya kita menjadi seperti mulut Tuhan. Artinya kita mengucapkan kata-kata yang sama yang Tuhan juga ucapkan. Jika dia berada dalam situasi yang sama. Menyatu dalam harmoni dengan firman Tuhan. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Pasal 14 awalnya berbicara tentang kekeringan, kelaparan, dan juga pedang. Mengapa Tuhan mendatangkan kekeringan, kelaparan, dan pedang ke atas bangsa ini? Hal ini adalah wajar karena ini adalah akibat dari ketidaktaatan mereka. Di dalam kitab Ulangan dikatakan ada berkat bagi ketaatan dan ada kutukan bagi ketidaktaatan manusia. Oke, di pasal yang sama, pasal 14, di ayat 7 Yeremia berkata, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena namamu. Ia mengaku banyak dosa dan kedurhakaan, tapi di sini apakah yang diandalkan dan dia pegang dari sifat-sifat Tuhan? Hal hebat yang Yeremia andalkan adalah bahwa Tuhan akan bertindak demi namanya. Adapun bangsa itu keadaannya sangat buruk karena dosa dan kesalahan mereka akan menjadi saksi terhadap mereka, maka dia bersandar pada nama Tuhan. Benar, sehingga Tuhan akan bertindak. Demi Demi nama namanya. Tuhan dia akan melakukan intervensi. Oke. Bahkan ketika domba itu hilang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, Oleh karena namanya. oleh karena namanya. Di dalam pasal 14 dikatakan ada yang tidak bisa diterima dari doa dan dari puasa. Dalam pasal 15,
Bahkan sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapan Tuhan sebagai perantara mereka juga tidak diterima. Mengapa Tuhan tidak menerima puasa dan doa mereka sekalipun Samuel dan Musa berdiri di hadapan Tuhan demi bangsa ini? Mengapa? Nyatanya, puasa dan doa mereka maupun syafaat mereka tidak ada manfaatnya selama mereka tidak memiliki pertobatan di dalam hati mereka. Syafaat, puasa, dan doa tidak ada gunanya kecuali hati bertobat. Pertobatan lebih dulu. Pertobatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkati. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa bangsa ini berada dalam kesulitan dan rasa malu yang besar. Dan kemunduran mereka banyak sekali. Orang-orang ini sedang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui puasa terus-menerus. Juga rajin berdoa. Dan mereka menginginkannya untuk mencapai kepuasan Tuhan. Tetapi Tuhan menolak cara mendekatinya seperti itu. Karena keadaan hati mereka yang sangat-sangat najis. Prinsip Tuhan selama berabad-abad adalah pertobatan terlebih dahulu. Jangan mendekati Tuhan dengan cawan dengan tampilan luar yang bersih. Padahal di dalam cawan itu ada kotoran. Dengan siapa Tuhan berkenan? Tuhan berkenan dengan orang-orang yang mendekati Dia melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hatinya. Merekalah yang benar-benar mendapatkan keridaan Tuhan. Saya mendorong Anda untuk mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, agar Anda dapat mempersembahkan ibadah yang benar dan menyenangkan hati Allah, dan itu akan memuaskan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. هل جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.